Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Master Pavilion Tusen, namanya Su-han. Tuan Faiyue berbicara dengan nada yang sangat tenang. Su-han telah menghancurkan sekte Wuzong sejati, dan sekarang Liu Sezong. Kedua sekte kelas 8 Liu ini milik kuil Tao Qilin, tetapi dari wajah Tuan Faiyue ini sepertinya tidak marah. Benar Tuan, dia bernama Su-han. Murid itu menjawab dengan hormat. Baiklah, kamu bisa pergi, ucap Tuan Faiyue, dan murid itu segera mundur. Setelah kepergiannya, Tuan Faiyue menutup matanya lagi, dan kemudian memuntahkan kabut putih. Namun, sekitar setengah jam kemudian, murid yang telah pergi sebelumnya berlari masuk lagi. Ada rasa malu di wajahnya, tapi dia harus datang untuk melapor. Dasar sialan, ada apa lagi? Tanya Tuan Faiyue melirik murid tersebut. Saya ingin melapor lagi Tuan, dan sekte lain telah dihancurkan. Ucap murid itu tergagap. Sekte Dewa, Sen Senzong, telah hancur. Murid itu menarik napas dalam-dalam, dan memperlihatkan spar batu sekte dengan kedua tangannya. Wosh! Tangan Tuan Faiyue melambai, wajah kebencian Tu Qingtian, penguasa sekte Dewa muncul. Tuan Faiyue, saya adalah Master Sekte Tu Qingtian, dari Sekte Dewa. Su Baliu telah menghancurkan gedung pusat dari Sekte Dewa, dan dia telah membunuh dua wakil Master Sekte dari Sekte Dewa. Saya berharap Tuan Faiyue akan membalas dendam untuk saya. Inilah yang diteriakkan Tu Qingtian ketika dia tahu bahwa dia akan mati ketika dia mengeluarkan batu sekte untuk menghancurkannya. Di layar, ada penampakan api Tu Qingtian. Tuan Faiyue juga melihat bahwa ada sosok berpakaian putih mengikutinya seperti hantu, dan Tuan Faiyue bahkan dapat melihat bahwa bangunan pusat ikonik dari Soking Senzong telah sepenuhnya hancur. Tiga sekte di bawah perlindungan Master Faiyue telah dihancurkan, hatinya sangat berdarah. Pria paruh baya dan 9 lainnya telah menelan amarah, tampaknya tidak bertanya tentang urusan dunia, tetapi sekte Liu Sezong dihancurkan dan sekte Dewa juga dihancurkan, dan mereka semua membuka mata dan kehilangan suasana hati. Master, pria paruh baya itu berbicara, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Faiyue melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kali ini, saya akan mengambil tindakan. Kalian hanya perlu menunggu terobosan, dan jangan memikirkan hal-hal lain. Baik Master, jawab mereka. 9 orang itu mengangguk pada saat bersamaan. Kau boleh pergi, ucap Faiyue melambai kepada murid itu. Setengah jam kemudian, Faiyue mengerutkan kening, dan dengan lambaian telapak tangannya, batu sekte muncul segera, dan di atasnya ada retakan lain. Dia segera melambaikan tangannya, dan layar muncul untuk ketiga kalinya. Di atasnya, sosok dan wajah seorang pria paruh baya terungkap. Master Faiyue, saya Chen Li, penguasa Istana 7 Pedang. Hari ini, Istana 7 Pedang saya dibunuh secara sewenang-wenang oleh Su Baliu. Jika Master Faiyue dapat melihatnya, saya berharap Master akan membalaskan dendam Istana 7 Pedang saya. Raungan Chen Li datang dari layar. Ketika suaranya jatuh, layarnya berbalik dan menyinari sesosok pria muda berjubah putih. Pemuda berambut gondrong ini, di belakang tangan kirinya, menyeret pisau hitam panjang dengan tangan kanannya, dan tetesan darah masih menetes di pisau panjang itu, yang jelas telah mengumpulkan banyak jiwa yang sudah mati. Saat Chen Li selesai berbicara, pisau hitam itu melintas, dan kepala Chen Li terpisah dari tubuhnya. Pada titik ini digambar, alis Tuan Master Faiyue mengerutkan kening, dan 9 pria paruh baya semuanya memandangi pria berpakaian putih di layar, mata mereka sangat dingin. Dalam waktu singkat, bangsat itu berhasil menghancurkan 3 sekte kelas 8 yang statusnya ada di bawah perlindunganku. Faiyue bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia berteriak, si Donggong, kemarilah.
Segera, murid yang telah pergi sebelumnya, dia segera berlari masuk ke dalam aula lagi. Murid itu menundukkan kepalanya, bertanya, "Ada apa Tuan?" "Sekte Liu Sezong, Sekte Dewa, Istana Tujuh Pedang, ketiga sekte ini, kebencian apa yang mereka miliki terhadap Su-han?" tanya Master Faiyue. "Istana Tujuh Pedang." Murid itu tertegun sejenak, dan dia segera mengerti bahwa Istana Tujuh Pedang pasti juga dihancurkan oleh Su-han. Hati murid itu terkejut. "Saya pikir, Su-han itu seharusnya disebut Suki Liu, bukan Suba Liu." Rata-rata, Sekte Delapan Liu dihancurkan dengan tangannya sendiri dalam setengah jam, dan semuanya adalah sekte kuno kelas 8 Liu, di mana jumlah muridnya sekitar 200.000. Begitu banyak nyawa, bahkan jika Tuan berdiri di sana, dan membiarkan Su-han membunuh satu persatu, itu akan memakan waktu lebih dari setengah jam, kan? Ucap murid itu, berbicara dengan sendirinya. "Badut sialan, kau berbicara apa? Orang tua ini menanyakan sesuatu padamu, dasar bodoh," bentak Faiyue. Sosok murid itu gemetar, dan buru-buru berkata, "Mohon ampun Tuan, sejauh yang diketahui, Suba Liu pernah memprovokasi banyak sekte waktu dia mengikuti kompetisi di gerbang pengejaran rusa. Dan ada beberapa sekte super yang telah dia singgung. Sekte-sekte super ini hampir memusnahkan Paviliun Tusen. Tapi orang dari keluarga Ye dari keluarga tersembunyi maju untuk menengahi, dan kemudian, para sekte super meninggalkan Paviliun Tusen dalam keadaan kritis." "Lalu apa hubungannya ini dengan Liu Sezong dan yang lainnya?" tanya Faiyue. Murid itu menatap Faiyue dan berkata dengan malu, "Tak lama setelah sekte super itu pergi, Liu Sezong bergabung dengan Sekte Dewa dan Istana Tujuh Pedang bergabung pergi ke Paviliun Tusen," ucap murid tersebut. Maksudnya, tiga sekte kelas 8 Liu, sebenarnya ingin bersatu untuk mengeroyok Paviliun Tusen yang hanya sekte kelas 9. Dan juga menggunakan metode memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkannya, sungguh sulit untuk dipercaya. Ucap Faiyue. "Benar Master, dikabarkan bahwa hubungan antara Paviliun Tusen dan Istana Dewi dan juga Sekte Awan Dingin sangat baik. Liu Sezong seharusnya tidak takut dengan Paviliun Tusen, tetapi takut pada Istana Dewi dan Sekte Awan Dingin." Murid itu merenung sejenak, lalu berkata lagi, "Suba Liu benar-benar sangat kuat." "Apakah benar-benar kuat?" Master Faiyue memandang kehampaan, seolah-olah dia bisa melihat sosok dengan pakaian putih seperti dewa pembunuh. Tiga sekte kelas 8 Liu memiliki hampir 700.000 nyawa. Ini dalam yurisdiksi saya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dan pemilik istana mengetahuinya, itu pasti akan menjatuhkan hukuman pada kuil Kilin Taoku. Selanjutnya, bersama dengan Zhen Wuzong, tepat di tangan Suba Liu ini, 4 sekte kelas 8 yang dikendalikan oleh kuil Tao Kilinku dihancurkan. Seorang pemuda tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, berkata, "Tuan, para murid ingin melakukan hal yang sama." Yang lain juga berdiri. Faiyue merenung sedikit, dan berkata, "Baiklah, Hui Yue, kamu dan hantu akan keluar dari sekte. Kalian harus membunuh Su-han, beritahu benua Longwu untuk menunjukkan prestasi Tao Kilinku." Ketika Master Faiyue memberi perintah, kediaman Sekte Istana Tujuh Pedang di Kabupaten Minghai telah menjadi ketiadaan. Di sini, Su-han secara pribadi membunuh Chen Li, penguasa Istana Tujuh Pedang, dan 2 alam dewa naga lainnya di Istana Tujuh Pedang. Adapun yang lainnya, Su-han juga ada di sini, dan menempatkan pil inti emas penghancur. Kekuatan untuk menghancurkan inti emas benar-benar terlalu kuat. Di bawah alam dewa naga, semua murid langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan jika Master Chen Li dan yang lainnya tidak dibunuh oleh Su-han, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari serangan penghancur tersebut. Setelah membunuh 3 sekte, kemarahan Su-han akhirnya melampiaskan beberapa. Dia mengambil semua barang di Istana Tujuh Pedang, mengubahnya menjadi pita, dan pergi ke Paviliun Wanbao, dan kemudian kembali ke kota Kabupaten Yunyang melalui susunan teleportasi. Segera, berita keluar dengan tenang, mengguncang 4 kabupaten utama.
Berita pertama, Pavilion Tusen secara resmi mengubah namanya menjadi Sekte Feng Huang. Berita kedua, Subaliu, penguasa Sekte Feng Huang, telah kembali. Dengan kekuatan yang mengerikan, metode yang kejam, dan kekuatan yang menakutkan, dia pergi ke Kabupaten Huangan, Kabupaten Nanxing, dan Kabupaten Minghai untuk menghancurkan 3 sekte secara berturut-turut. Kejadian ini seperti hujan meteor yang jatuh di air danau yang tenang dan memicu gelombang besar. Liu Sezong adalah salah satu dari 2 hegemoni Kabupaten Huangan, dan Jing Shenzong Sekte Dewa adalah penguasa terkuat di Kabupaten Nanxing. Istana 7 Pedang telah diwariskan selama hampir 1500 tahun. Di Kabupaten Minghai, tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun dalam sehari, ketiga sekte ini semuanya dihancurkan oleh Su Han. Bukan Su Han yang memimpin Sekte Feng Huang, tapi Subaliu sendiri. Kabar yang lebih akurat keluar, sebenarnya hanya butuh 1,5 jam bagi Subaliu untuk menghancurkan ketiga sekte kelas 8 ini. Dengan kata lain, rata-rata hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk melakukannya. Ini menakutkan, dan semua orang tidak dapat mempercayainya. Mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Subaliu. Bagaimanapun, itu adalah sekte kelas 8, bahkan jika sekte kelas 7 yang melakukannya, itu tidak bisa semudah itu. Ini Subaliu, menurutku harus diganti namanya menjadi Sukiliu. Subaliu ini, metode apa yang digunakan, bahkan jika itu adalah puncak alam Dewa Naga, tidak mungkin membunuh 200.000 orang dalam setengah jam, kan? Menurutku dia seharusnya mendapatkan beberapa item menakjubkan di gerbang rusa. Bagaimanapun, saat dia bertarung melawan Zhen Wuzong, dia tidak pernah sesederhana ini. Ini adalah takdir yang membuat marah Subaliu. Sekte Liu Sui, Istana 7 Pedang dan Sekte Dewa memang mencari kematian. Memanfaatkan kelemahan Pavilion Tusen, dan mereka telah mendapatkan hukumannya. Tidak bisa diprovokasi. Tidak bisa diprovokasi. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan saat ini, di jalanan, gang, penginapan, atau restoran, mereka semua berbicara. Ini benar-benar berita gempa bumi untuk 4 kabupaten utama. Yang dulu Tuan dihancurkan satu demi satu, dan kemudian akan ada banyak momen pertempuran di antara 9 sekte. Siapapun yang menang, akan menggantikan posisi dominan ini. Nyatanya, persis sama, 1 hari kemudian, selain kota Kabupaten Yunyang, di antara 3 prefektur lainnya, para sekte kelas 9 langsung berperang. Bukan hanya 2, tapi penyatuan dari banyak sekte kelas 9. Sekte kelas 9 Liu ini adalah sekte di bawah Liu Sezong, sekte di bawah Jing Shenzong, dan 10 sekte kelas 9 Liu di bawah kendali Istana Qijian. Ketiga sekte 8 Liu ini telah dihancurkan. Mereka secara alami ingin memperjuangkan posisi supremasi ini, mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin, dan kemudian memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi sekte kelas 8 Liu. Namun, tepat ketika mereka memulai perang, berita keluar dari Sekte Feng Huang. Kecuali Kabupaten Yunyang, 3 prefektur lainnya semuanya diambil alih oleh Sekte Feng Huang. Jika ada yang berani pindah, dia akan langsung menghancurkan sekte tersebut. Penyebaran berita ini segera menghentikan semua pertempuran di antara sekte kelas 9. Sebuah lelucon, meskipun Sekte Feng Huang hanya sekte kelas 9 Liu, kelihatannya tidak berbeda, tetapi ada seorang master sekte yang dapat menghancurkan 3 sekte kelas 8 Liu dengan mudah. Karena berita dari Sekte Feng Huang, semua pertempuran di antara 3 prefektur lainnya berhenti, dan Sekte Feng Huang dengan cepat mengirim orang untuk segera menduduki 3 sekte kelas 8 tersebut. Saat ini, jumlah orang dari Sekte Feng Huang, setiap tempat sumber daya, hanya 10 orang yang dikirim. Tetapi di antara 10 orang ini, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di antara kabupaten utama. Jika seseorang dari sekte lain bertemu dengannya, dia akan segera menunjukkan senyuman dan saling menyambut dengan hormat, seolah-olah menatap paman. Mereka mungkin tidak takut pada orang-orang ini, atau mereka mungkin tidak takut pada Sekte Feng Huang, tapi yang pasti, mereka takut pada Su Han.
di tempat Suhan berada, Kabupaten Yuanshan, Sekte Feng Huang. Setelah Suhan kembali, sejauh ini dia telah melakukan banyak hal. Faktanya, baru 2 hari matahari terbit, dan langit serta bumi cerah. Ini hari ketiga, mayat orang-orang dari Sekte Feng Huang semuanya telah diamankan. Mayat-mayat ini telah dipotong anggota badan dan lengannya, bahkan jika mereka dibangkitkan, yang harus dilakukan Suhan adalah menyatukan tubuh mereka satu persatu kembali. Dengan lebih dari 10.000 orang, mereka harus memadatkan dan memulihkan basis kultivasi mereka. Ini benar-benar pekerjaan besar. Setelah Suhan kembali, dia segera memulai. Kali ini panennya sangat besar. Dari 3 sekte utama, dia memperoleh hampir 1,2 juta batu roh kelas rendah, serta banyak barang seperti koin emas dan peralatan. Setelah konversi, panennya mendekati 1 triliun. Di tangannya, ada 3 ordo sekte 8 liu. Selama sekte Feng Huang cukup kuat dan jumlahnya mencukupi, sekte Feng Huang akan segera dipromosikan menjadi sekte 8 liu. Singkat cerita, dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Suhan belum membangkitkan Su Yunming dan yang lainnya, tetapi menghabiskan banyak koin emas untuk membangun kembali kediaman sekte Feng Huang. Sekte Feng Huang pada saat ini benar-benar dapat dianggap sebagai kelahiran kembali nirvana. Kediaman sekte saat ini jauh lebih mewah dari sebelumnya. Di alun-alun yang baru diaspal, ada patung besar. Patung ini memiliki panjang 1000 meter dan tinggi beberapa ratus meter, sekilas terlihat seperti Phoenix yang hidup. Phoenix ini dibuat oleh Suhan, yang menghabiskan banyak koin emas dan mempekerjakan 1000 penuh pengrajin, dan membutuhkan waktu 10 hari. Pada hari ini, Suhan keluar dari kamar dan menuju alun-alun. Pada saat ini, dia memiliki nafas yang memancar dari tubuhnya, bukan di tahap awal dari alam roh naga, tetapi di tahap terakhir dari alam roh naga. Tidak ada terobosan sebelumnya, karena masalah batu roh. Sekarang dia memiliki batu roh, dia telah menerobos ke alam roh naga dalam setengah bulan terakhir. Namun, hanya basis kultivasi seniman bela diri ini yang masih tidak berguna baginya, dan kekuatan utamanya saat ini berasal dari sihir. Hormat kepada Master. Melihat Suhan keluar, banyak murid sekte Feng Huang buru-buru membungkuk dan menyapanya. Suhan mengangguk sedikit, melirik murid-murid ini, dan kemudian perlahan berjalan ke tengah alun-alun. Hari ini, aku ingin menghidupkan kembali wakil master dan yang lainnya. Kalian semua bermeditasilah, aktifkan formasi, lindungi hukum ruang untukku, ucap Suhan. Baik master. Banyak murid sekte Feng Huang segera mengangguk. Suhan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melambaikan tangannya, cincin luar angkasa keluar dari jarinya, langsung menjadi cahaya pita, dan berubah menjadi 10 cincin spasial yang tersebar di 10 arah di alun-alun. Sebelum mendarat, Suhan memikirkannya, dan cincin spasial segera terasa, dan sejumlah besar batu spiritual muncul di dalamnya. Boom! Saat batu roh ini muncul, mereka segera meledak, berubah menjadi kekuatan spiritual langit dan bumi yang kuat, dan segera menyebar. Tapi Suhan telah mengerahkan formasi di sini, dan ketika kekuatan spiritual itu akan menyebar, formasi itu segera berdengung, dan cahaya besar berubah seperti sangkar, membatasi semua kekuatan spiritual di alun-alun. Dum 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 dum, sejuta batu roh meledak pada saat ini, sekilas, seluruh permukaan alun-alun basah. Cairan itu terlalu kuat dalam kekuatan spiritual. Terlalu kaya. Melihat pemandangan ini, seorang murid berkata di dalam hatinya. Batu roh berubah menjadi kabut, dan beberapa mengembun menjadi cairan, jatuh setetes demi setetes di tanah. Di tanah ini, ada juga cahaya pembentukan, bahkan jika auranya jatuh ke dalam cairan, ia tetap tidak menyebar. Mata Suhan berkedip, dan dia melambaikan tangannya tiba-tiba, di atas kekosongan, tirai cahaya formasi tiba-tiba berputar, dan pusaran besar tiba-tiba muncul. Dum, di pusaran itu, sepertinya ada kekuatan luar biasa yang meraung. Teknik Kaisar Naga Iblis. Mata Suhan berkedip, telapak tangannya terentang, dan dia menunjuk ke pusaran air.
Tiba-tiba, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari pusaran, dan kekosongan di atas pusaran berubah menjadi riak dalam sekejap ini, dan bahkan lebih terdistorsi, sepertinya tidak tahan, dan meledak dengan ledakan. Buom-buom, di bawah ledakan ini, roh surga dan bumi yang mengerikan mengembun. Aura langit dan bumi juga dibagi menjadi banyak jenis, ada yang lemah, ada yang kaya, dan aura langit dan bumi yang terkondensasi pada saat ini sangat lemah. Tetapi di bawah kelemahan ini, itu diserap oleh seni kaisar naga iblis, dan dengan cepat mengental, dan itu menjadi kaya dalam sekejap mata. Sama seperti energi spiritual tempat batu roh berubah, aura langit dan bumi ini, yang dikompresi oleh upaya terbaik Suhan, dengan cepat berubah menjadi tetesan air dan jatuh ke tanah. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tetesan air, tetapi tidak memancar, menyebabkan beberapa air hijau tua muncul di alun-alun besar ini. Ini memang air, tapi air spiritual. Air spiritual semacam ini, bahkan seteguk, sudah cukup untuk membuat alam Vena naga dengan cepat menerobos, dan ranah darah naga juga sama, bahkan alam dewa naga pun akan sangat rakus jika melihatnya. Tetapi di alun-alun saat ini, air spiritual ini telah terendam oleh telapak kaki Suhan. Menelan, Suhan berbicara lagi, wajahnya sedikit pucat, kecepatan teknik kaisar naga iblis tampaknya mencapai ekstrim, dan pusaran di kehampaan meluas lagi, melihat dari kejauhan, seperti badai tornado. Suhan tidak puas hanya dengan air spiritual ini, dia juga tidak dapat mendukung kebangkitan puluhan ribu orang. Di bawah pusaran itu, semua energi spiritual dari seluruh sekte Feng Huang dievakuasi dalam sekejap mata, dan kemudian berkembang pesat puluhan mil, ratusan mil, bahkan ribuan mil. Jarak yang begitu mencengangkan meliputi seluruh Kabupaten Yuanshan, dan bahkan menutupi sebagian besar Kabupaten Yunyang. Pada saat ini, semua orang di kota Kabupaten Yunyang melihat ke atas. Mereka melihat bahwa di langit, awan raksasa menutupi itu, kecepatannya sangat mengkhawatirkan. Di awan gelap itu, sepertinya ada kekuatan hisap yang agung, yang bahkan menyebabkan kekuatan naga di tubuh mereka keluar. Apa yang terjadi? Kekuatan nagaku tidak bisa mengendalikannya. Tidak, seseorang melahap basis kultivasi saya. Semua orang berubah warna, dan semua biksu di Kabupaten Yunyang pucat. Pada saat ini, suara seperti guntur, membuat sensasi langit, dan melewati telinga semua orang. Suhan dari sekte ini, hari ini, dengan kekuatan yang luar biasa, air spiritual yang terkondensasi untuk membangkitkan banyak orang mati di sekteku. Jangan panik, jika kalian bisa menyalurkan energi spiritual kalian, tolong bantu sekte ini. Saya akan berterima kasih di masa depan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Su Baliu, apakah ini Su Baliu yang sedang berbicara? Dia ingin membangkitkan mereka yang mati di sekte Feng Huang. Ya Tuhan, betapa ampuh metode ini, belum lagi kebangkitan, hanya menelan energi spiritual antara langit dan bumi. Dia seharusnya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Benar-benar menakutkan. Suaranya pasti datang dari penduduk sekte Feng Huang. Ada jarak ribuan mil, tapi aku bisa mendengar semuanya, dan kekuatan menelan ini sebenarnya mencakup jarak yang begitu jauh. Lalu Su Baliu, benarkah dia telah mencapai alam kedaulatan naga? Banyak orang berbicara dan tidak percaya. Di penginapan tertentu, seorang pria di Xingyi berdiri tiba-tiba, tingkat kultivasinya berada di alam Vena naga. Orang ini tidak mengenal Suhan, dan dia tidak pernah ada hubungannya dengan Suhan. Bakatnya bahkan lebih rendah. Bahkan di alam Vena naga, dia hanya memiliki 5 Vena naga, yang sangat biasa. Tetapi pada saat ini, dia membungkuk sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya, Raja Lin berikutnya, akan membantu Master Sekte Su." Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan naga dari 5 urat naga di tubuhnya langsung dievakuasi, diubah menjadi energi spiritual surga dan bumi, dan bergabung ke dalam kehampaan. Wajah Wang Lin pucat, tidak ada jejak darah, dan sepertinya dia mengalami luka yang sangat serius.
Terima kasih banyak. Suara datar mencapai telinga Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia bisa mendengar bahwa tidak semua orang bisa mendengar ini, hanya dia yang bisa mendengarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin berada dalam suasana hati yang baik, merasa bahwa semua yang baru saja dia lakukan sepadan. Saat ini, ia hanya membenci budidayanya terlalu lemah. Jika di alam darah naga, alam roh naga, atau bahkan alam pil naga, alam dewa naga, ia dapat lebih membantu Su-han. Su-han, Subaliu. Ini adalah nama seperti dewa di Kabupaten Yunyang. Dengan orang ini, ada Paviliun Tusen, dan dengan orang ini, ada Sekte Feng Huang yang berarti Phoenix hari ini. Pada awal pendirian Paviliun Tusen, ia memimpin orang-orang dari Paviliun Tusen, dan dengan kekuatan sekte kelas 9 dan puluhan orang, sekte darah iblis yang terdiri dari puluhan ribu orang lahir dan dihancurkan. Kemudian, ketika semua orang mengira itu tidak mungkin, dia memimpin Paviliun Tusen untuk memusnahkan sekte Zen Wuzong, sekte kelas 8 aliran. Dalam pertempuran itu, lebih dari 200.000 orang tewas dari pihak sekte Zen Wuzong, tetapi jumlah korban tewas dan terluka di Paviliun Tusen tidak lebih dari 1.000. Meskipun sekte super telah muncul sebelumnya, dan hampir menghapus Paviliun Tusen, Subaliu kembali atas nama Sekte Phoenix Feng Huang, untuk memberitahu dunia bahwa Paviliun Tusen telah terlahir kembali dan menjadi Sekte Phoenix. Bahkan pada hari pertama kepulangannya, dia menghancurkan 3 sekte kelas 8, yang mengejutkan 4 kabupaten. Hari ini, Su-han menggunakan cara yang mengerikan untuk membangkitkan mereka yang meninggal di Paviliun Tusen pada hari kebangkitan. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Semua ini mengagumkan. Master Sekte Su-han membangkitkan dengan kekuatan mengerikan. Meskipun basis kultivasinya tidak tinggi di daun willow berikutnya, itu juga dapat membantu Master Sekte Su. Aku menunggu kekaguman, kekuatan naga saja telah menghilangkan regenerasinya, dan kuharap Su-han berhasil. Jika Sekte Phoenix bisa cemerlang, dan guru Sekte Wangsu yang ditempatkan di Kabupaten Yunyang, yang ditempatkan di Kabupaten Yuanshan, biarkan Sekte Phoenix menjadi sekte keyakinan kota Kabupaten Yunyang saya. Di bawah Han King, bantu Master Sekte Su. Pada langkah selanjutnya, Huyanan, bantu Master Sekte Su. Sekarang Yang Yue, bantu Master Sekte Su. Aku akan menunggu kota Kabupaten Yunyang untuk perbaikan. Banyak suara berubah menjadi badai saat ini, berputar dan bergema di atas kehampaan. Hampir semua orang dibesar-besarkan oleh atmosfer ini. Bahkan jika mereka merasa sedikit tidak puas sebelumnya, mereka semua gemetar saat ini, dan ekspresi mereka menunjukkan kegembiraan. Mereka mengevakuasi semua kekuatan naga mereka, dan mengubahnya menjadi aura surga dan bumi. Ling Qinghai, penguasa Sekte Awan Dingin dari sekte ini, dia menurunkan 100.000 murid Sekte Awan Dingin untuk membantu Su-han. Pada saat ini, suara ceria menyebar ke seluruh Kabupaten Yunyang. Kemudian, di puncak gunung tertentu di Kabupaten Yuanshan, suara gemuruh yang menghancurkan bumi meletus. Di bawah suara gemuruh, awan jamur besar muncul. Semua awan jamur ini berwarna hijau tua, tapi setiap prajurit bisa mengenalinya. Itu adalah awan jamur yang dibuat dengan kekuatan spiritual. Wosh! Kekuatan menelan tidak ragu-ragu, seperti mulut besar, itu bergegas dan menyerap awan jamur ini. Orang tua Paviliun Wanbao Chuninghai menyumbangkan 100.000 batu spiritual untuk membantu Master Sekte Su. Setelah Ling Qinghai, tawa keras lainnya keluar, itu adalah Chuninghai. Saat suaranya jatuh, sejumlah besar batu roh terbang ke langit. Semua orang melihat batu roh ini, mereka serakah, tapi tidak ada yang memperjuangkannya. Bum bum bum, semua 100.000 batu spiritual meledak, dan energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi segera berubah menjadi kabut. Sebelum menghilang, itu ditelan oleh kekuatan menelan Su-han. Untuk bantuan kalian hari ini, saya, Su-han, akan selalu mengingatnya. Su-han hanya mengucapkan kalimat sesingkat itu, dan kemudian kekuatan menelan dengan cepat pulih dalam sekejap mata, awan di langit menghilang.
Di seluruh kota Kabupaten Yunyang, mata semua orang melihat Kabupaten Yuanshan tertuju ke Sekte Phoenix. Pada saat ini, di Sekte Phoenix, kekuatan menelan kembali, membawa kembali hujan yang dahsyat. Hujan ini semuanya adalah Biksu Yunyang Juncheng, yang telah dievakuasi dengan kekuatan naga mereka sendiri dan berubah menjadi hujan spiritual. Wosh wosh wosh. Ruang hampa di atas alun-alun hujan deras. Dalam sekejap mata, air spiritual di bawah kaki Su-han membanjiri lututnya, dan akhirnya membanjiri pinggangnya. "Buka jalan Yin!" teriak Su-han. Dum! Mata yang telah terpejam tiba-tiba terbuka pada saat ini. Dia melambaikan telapak tangannya, dan sejumlah besar air spiritual terkondensasi olehnya, berubah menjadi naga panjang, langsung merobek ruang itu, dan merobek hitam pekat yang seharusnya menjadi dua. Air spiritual merembes, dan kekosongan yang robek tidak pulih dengan cepat. Pada saat ini, semua orang di Sekte Phoenix melihat pemandangan yang tidak dapat mereka percayai sepanjang hidup mereka. Itu adalah jembatan Naihe, jalan Huangquan yang pernah dilihat oleh Lian Yuze dan yang lainnya. Jalan Yin telah dibuka, Su-han melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jalan setapak, penuh dengan warna hijau tua. Jalan ini disebut jalan spiritual oleh Su-han. Setelah melakukan semua ini, Su-han sama sekali tidak ragu-ragu, dan di antara membalikkan tangannya, dia mengeluarkan selembar kertas. Ini adalah secarik kertas yang robek dari buku kehidupan dan kematian. Kertas itu ditutupi dengan karakter kecil yang padat, semuanya adalah nama orang. Ada nama Su Yunming, nama Xiao Yuran, nama Xiao Yuhui, dan nama semua orang yang telah meninggal di Sekte Phoenix. "Transformasi!" teriak Su-han, dan tiba-tiba melemparkan kertas itu ke dalam kehampaan. Kertas itu seakan-akan bergerak mengikuti angin, mengikuti jalan spiritual, dan akhirnya jatuh di tengah-tengah jalan Yin. Wung! Ada suara mendengung, dan kertas menghilang pada saat ini, berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Dari cahaya, sosok ilusi keluar. Wakil Master Pavilion, pemimpin Yuran, pemimpin Liu Yun. Ketika murid-murid dari Sekte Phoenix melihat sosok-sosok ini, tubuh mereka semua berkontraksi, dan mereka berbicara dengan tak terbayangkan. Mereka tampak bersemangat dan gemetar, dan mereka tidak sabar untuk segera berlari dan memeluk semua orang ini dalam pelukan mereka. Sosok-sosok ini adalah jiwa Su Yunming dan lainnya. Ketika mereka muncul, mereka bingung dan sepertinya cuek, tidak tahu apa yang terjadi. Su-han dan yang lainnya dapat melihat mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat Su-han dan yang lainnya. Ketika cahaya benar-benar berubah menjadi sosok terakhir, Su-han menarik napas dalam-dalam, menunjukkan jarinya, dan menunjuk ke Linglu. Hari ini, dengan kekuatan para murid dari Sekte Phoenix, dengan kekuatan kultivasi di Kabupaten Yunyang, dengan kekuatan dunia ini, aku membawa kalian pulang, pulang, pulang. Saat kata-kata Su-han jatuh, banyak murid dari Sekte Phoenix semuanya memiliki mata merah, dan air mata mengalir sedikit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini, yang setara dengan orang yang mereka cintai, bahkan dapat kembali. Mereka mengira bahwa orang yang meninggal sudah mati, bahkan jika mereka merasa tertekan, tidak mau, atau sedih, mereka pada akhirnya tidak berguna. Tapi hari ini, Su-han mengambil nyawa orang-orang ini kembali dari rumah bawah tanah Yin Chao dengan menantang langit. Kembali, Su-han tiba-tiba berteriak. Teriakan keras ini mengguncang dunia, sepertinya berada di telinga jiwa Su Yunming dan yang lainnya, mengejutkan mereka semua melihat ke arah jalan spiritual ini. Puluhan ribu sosok, setelah berdiri sejenak, sepertinya mengingat sesuatu, dan akhirnya terbangun. Pulang, pulang, mereka bergumam, melihat ke jalan di depan mereka, dengan warna-warna kompleks di wajah mereka. Kembali. Setelah beberapa saat, ada ledakan lain yang mengguncang langit di telinga mereka, menggetarkan hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk memulai ini dalam perjalanan pulang. Orang pertama yang menginjakkan kaki adalah Su Yunming. Dia bereaksi paling cepat,
Ketika dia menginjakkan kaki di jalan spiritual, dia menjadi semakin terjaga, ekspresinya semakin bersemangat, dan langkahnya semakin cepat. Wung! Pada saat tertentu, platform tak terlihat muncul di atas kekosongan di atas lapangan sekte Feng Huang Phoenix. Jiwa Su Yunming menginjak platform ini. Wakil Master Pavilion melihat bahwa dia benar-benar keluar. Semua orang di sekte Phoenix berdiri saat ini dan berteriak dengan sekuat tenaga. Kalian! Su Yunming memandang mereka dengan luar biasa. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak ada kekurangan ingatannya, dia masih ingat bahwa dia sudah mati, dan segala sesuatu setelah kematian dilupakan saat ini. Saya dan para murid sekte Feng Huang Phoenix menyambut Wakil Master Su Yunming pulang. Ucap Shen Li berlutut dengan satu lutut dan membungkuk ke arah Su Yunming. Di belakangnya, ribuan sosok itu berlutut dengan satu kaki pada saat bersamaan. Murid sekte Feng Huang Phoenix menyambut Wakil Master pulang. Suara itu mengguncang langit, seperti guntur, terus bergemuruh. Su Yunming gemetar, matanya menunjukkan penampilan yang luar biasa. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Su Han, yang sudah berada di tengah alun-alun, sudah terendam oleh air spiritual. "Haner, kamu," ucap Su Yunming. "Seperti mereka, mengantarmu pulang," ucap Su Han tersenyum dan menampar air spiritual di bawah telapak tangannya, dan air spiritual segera memercik dan berubah menjadi kabut lagi, membungkus jiwa Su Yunming. Su Han kecil. Setelah Su Yunming, jiwa Xiao Yuran juga keluar. Seperti Su Yunming, dia melihat pemandangan ini luar biasa, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi saat ini. "Apa kau tidak mau menjadi istriku?" Su Han menatap Xiao Yuran, dan ada sedikit kerusakan di matanya. "Kamu tidak bisa mati sampai aku berjanji padamu." Saat suara itu jatuh, ada awan kabut spiritual yang menyelimuti jiwa Xiao Yuran. Orang ketiga adalah Xiao Yuhui. Pada saat ini, dia sepertinya telah memahami segalanya. Dibandingkan dengan Xiao Yuran, Xiao Yuhui akan selalu setenang itu, dan akan selalu seperti itu dengan sedikit kata. Dia tampak seperti orang biasa, bahkan jika dia menyukai Su Han, dia hanya bisa berdiri dan menonton dari kejauhan, dan tidak akan mengganggu. "Apa kau tidak merindukanku?" Su Han tersenyum tipis pada Xiao Yuhui. Xiao Yuhui mengatupkan mulutnya dan menatap Su Han dengan matanya. Setelah sekian lama, dia benar-benar mengangguk. Bahkan Su Han tidak menyangka Xiao Yuhui akan terlihat seperti ini. Sedikit malu di dalam hatinya, tanpa mengatakan apapun, dia melambaikan telapak tangannya, dan sejumlah besar kabut menyelimuti Xiao Yuhui. Meskipun Su Han telah hidup selama hampir 100 juta tahun dalam keadaan pikirannya, dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan saat ini. Meskipun perbedaan usia terletak di sana, perasaan tidak ada hubungannya dengan usia. Justru karena inilah Su Han bercanda dengan Xiao Yuhui dan Xiao Yuran, tapi dia tidak menyangka kalau Xiao Yuhui benar-benar akan mengakuinya. Master Pavilion. Yang keempat adalah Liu Yun. Liu Yun memandang Su Han, tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, seolah ingin menangis, tapi dia hanyalah jiwa dan tidak memiliki air mata. Nasib Liu Yun selalu menjadi milik Master Pavilion, dan sisa hidupnya tidak akan sia-sia untuk anugerah Master Pavilion. "Sekarang kamu harus memanggilku Master Sekte," ucap Su Han tersenyum. "Master Sekte." Liu Yun terkejut sesaat. "Hahaha, pemimpin Liu Yun, Tusen Pavilion kita sekarang telah mengganti nama menjadi Sekte Feng Huang Phoenix." Seorang murid tertawa. "Sekte Feng Huang Phoenix." Liu Yun menggumamkan beberapa patah kata dan berkata dengan lembut, "Apakah Nirwana terlahir kembali? Jangan memikirkan hal-hal lain, pertama-tama pulihkan kekuatan dan tingkatkan kultivasimu, aku masih menunggumu melawan dunia untukku." Su Han melambaikan telapak tangannya, dan ada juga awan kabut, yang membungkus awan yang mengalir. Segera setelah itu, sekelompok sosok muncul di peron, semakin banyak, dan pada akhirnya, semua orang yang meninggal di Pavilion Tusen muncul di peron. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dibangkitkan,
dan mereka bahkan tidak pernah mendengarnya. Dalam pandangan mereka, kematian berarti kematian, dan saat kehidupan berakhir, itu akan menjadi kehidupan mereka sendiri. Beberapa hari yang lalu, saya memiliki pavilion Tusen. Su-han melihat angka-angka ini dan berkata dengan lembut, beberapa hari kemudian, saya memiliki sekte Feng Huang Phoenix. Ketika kata-kata ini jatuh, semua murid sekte Feng Huang Phoenix terdiam. Mereka belum pernah bergabung dengan sekte Feng Huang Phoenix, atau, sebelum bergabung dengan pavilion Tusen, mereka merasa bahwa semua master sekte adalah untuk kekuasaan, dan untuk keuntungan mereka sendiri, sebelum mereka mendirikan sekte. Sama seperti Su-han, hari ini dia memiliki jutaan batu roh. Jika dia sendiri yang memegang batu roh ini di tangannya, sungguh suatu keberuntungan. Jutaan batu roh cukup untuk mendukung Su-han, si Ulian ke alam Dewa Naga, maka akan menjadi yang paling kuat. Tapi Su-han tidak hanya menggunakan batu roh ini, tetapi juga untuk menghidupkan kembali Su Yunming dan yang lainnya, dan berutang budi kepada seluruh kota Kabupaten Yunyang. Pada saat ini, mereka semua memahami di dalam hati mereka bahwa pemimpin mereka sendiri berbeda dari pemimpin kerajaan lainnya. Dengan master sekte seperti itu, bahkan jika diri sendiri dan orang lain naik ke Gunung Pedang dan turun ke Lautan Api, bagaimana dengan itu? Bahkan jika Anda menunggu seseorang mati ribuan kali, apa yang dapat Anda lakukan? Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Air spiritual dalam jumlah besar itu dengan cepat dikonsumsi. Su-han tahu bahwa dia masih sedikit besar. 1 juta batu spiritual untuk menghidupkan kembali orang-orang ini tidaklah cukup. Jika bukan karena para biksu dari seluruh kota Kabupaten Yunyang untuk memberikan bantuan besar, maka dia akan gagal, dan jutaan batu spiritual ini akan terbuang sia-sia. Wung! Pada hari ini, ada suara mendengung di kehampaan. Semua murid sekte Feng Huang Phoenix menatap saat ini. Mereka belum makan atau minum seteguk air dalam setengah bulan terakhir. Su-han pernah berkata bahwa saat krisis telah berlalu, dan mereka tidak perlu untuk berpuasa tetapi mereka masih melakukannya. Mereka harus menunggu, dan menunggu sampai Su-han membangkitkan mereka yang telah mati. Wosh! Klang! Di bawah tatapan ribuan mata itu, kabut menghilang di atas alun-alun dan di platform besar yang tak terlihat. Dari kabut, sosok Su Yunming perlahan keluar. Dengan lambaian telapak tangan Su-han, sebuah jubah segera menutupi Su Yunming. Su Yunming langsung mengenakan pakaiannya, berjalan perlahan, dan akhirnya mendarat di alun-alun. Dia memandang ke seberang kerumunan, satu persatu, melihat kegembiraan di wajah mereka. Seluruh alun-alun sunyi saat ini, sepertinya menunggu Su Yunming berbicara. Setelah sekian lama, kalimat sederhana dengan kompleksitas yang kaya keluar dari mulut Su Yunming. Maaf, aku membuatmu menunggu lama. Saat kata-kata Su Yunming jatuh, banyak murid sekte Feng Huang gemetar, dan air mata tidak bisa berhenti. Mereka semua mengerti apa yang dikatakan Su Yunming dan apa maksud Su Yunming. Dari sudut pandang waktu, dari murid sekte Feng Huang, Su Yunming dari kematian hingga kebangkitan, hanya sudah lebih dari sebulan. Bagi para biksu, 1 bulan akan berlalu dengan cepat, dan tidak ada istilah penantian panjang. Tetapi bagi Su Yunming, bulan ini adalah seluruh hidupnya. Dia telah mati sekali, kali ini, kelahiran kembali, Su-han yang memberinya kehidupan baru. Apa yang terjadi pada Su Yunming dan yang lainnya selama bulan ini, yang hidup tidak dapat mengetahui, jika bukan karena Su-han memotong jalan yin, membuka jalan spiritual, dan menarik kembali jiwa Su Yunming dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka sudah bereinkarnasi, atau bahkan masih berada di alam bawah dan disiksa. Su Yunming memandang Su-han, merenung lama, dan akhirnya mengucapkan beberapa kata terima kasih. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya dikultivasi tanpa kehilangan sedikit pun, dan semua ingatannya ada. Sepertinya dia mati hanya sekali, dan yang lainnya tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Tapi untuk melakukannya, Su-han pasti mengeluarkan harga yang mahal. Namun,
di dalam hati Su Yunming, Su Han selalu menjadi putranya, dan dia bangga dengan putranya ini. Jika kamu tidak memiliki dua keluarga, kamu baru saja berkumpul dan bertahan hidup lagi. Kamu perlu istirahat sebentar. Aku sudah menangani sisanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Su Han tersenyum. Su Yunming mengangguk sedikit, dan segera ditarik ke kerumunan oleh banyak murid Feng Huang, dan dia terus meminta kehangatan. Segera setelah Su Yunming memadat, sosok Xiao Yuran juga muncul. Kabut menyebar dari tubuhnya. Su Han telah menyiapkan pakaian untuknya, dan setelah memakainya, dia jatuh dari peron. Tetapi sekarang Xiao Yuran, meskipun dia terlahir kembali, penampilannya tidak berubah, tingkat kultivasinya tidak berubah, dan ingatannya tidak berubah, tetapi keseluruhan perasaannya telah berubah. Sulit untuk mengatakan di mana itu telah berubah, tetapi bagaimanapun juga, itu telah berubah. Su Han mengerutkan kening, memandang Xiao Yuran yang berjalan ke arahnya perlahan, merenung sejenak, dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" "Saya sangat baik." Xiao Yuran mengangguk, semangat yang dulunya telah menghilang. Jika disimpan di masa lalu dan mengalami perubahan drastis, Xiao Yuran pada saat ini pasti akan terjun ke pelukan Su Han, menangis untuk kenyamanan. Tapi saat ini, dia hanya berdiri diam di depan Su Han, hanya berdiri diam, menonton dengan tenang. Banyak murid sekte Feng Huang awalnya berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka merasakan suasananya dan melihat wajah Xiao Yuran yang tenang tapi menyedihkan. Untuk sementara, mereka semua diam di sana. "Terima kasih, Su Han." Setelah terdiam lama, Xiao Yuran berbicara dengan kalimat seperti itu. Su Han terkejut sesaat, mendesah dalam hatinya, dan berkata, "Kamu telah berubah." "Mungkin." Xiao Yuran tersenyum tipis, terlihat sangat enggan. "Pergi dan istirahat dulu," ucap Su Han. Xiao Yuran mengangguk dan segera berjalan menuju kerumunan. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba menoleh dan berkata dengan lembut, "Su Han, kamu masih suamiku, kan?" Tubuh Su Han bergetar, menatap mata Xiao Yuran yang penuh harap. Dia tidak bisa menahan perasaan kesemutan di hatinya. Jika Anda taruh di masa lalu, sebelum Xiao Yuran meninggal, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah suami Xiao Yuran, karena ini awalnya angan-angan Xiao Yuran. Tapi saat ini, Su Han mengatupkan mulutnya dan tersenyum, "Ya, aku suamimu. Dulu aku begitu, aku sekarang, dan aku akan seperti itu di masa depan." "Iya." Xiao Yuran mengangguk tiba-tiba, dua baris air mata mengalir dari mata itu seperti bintang. Melihat penampilannya, Su Han akhirnya lega. Dia tahu bahwa Xiao Yuran tidak berubah. Hanya saja setelah pertemuan ini, dia belum pulih sepenuhnya untuk sementara waktu. Setelah dia terbiasa, kepribadian sebelumnya akan tetap menjadi bagian Xiao Yuran yang paling dia cintai. Segera, Liu Yun, Hong Chen, Xiao Yuhui dan yang lainnya bersatu kembali, dan perlahan jatuh dari peron. Liu Yun dan Hong Chen tidak punya banyak, mereka hanya membungkuk kepada Su Han, meneriakkan, "Master Sekte," dan kemudian mundur. Adapun Xiao Yuhui, dia berdiri di depan Su Han, diam. "Apa ada yang harus kau lakukan padaku?" ucap Su Han. Xiao Yuhui menatap Su Han, seolah berusaha keras untuk mengingat wajah Su Han. "Apa yang kamu lakukan sangat memalukan." Su Han tersenyum datar. "Aku menyukaimu," ucap Xiao Yuhui tiba-tiba. Mendengar ini, Su Han tertegun. Banyak murid sekte Feng Huang tercengang. Xiao Yuran di antara kerumunan juga tercengang. Segera setelah itu, semua murid sekte Feng Huang semuanya mundur beberapa langkah, dan pada saat yang sama kekuatan naga melonjak dan menutup telinga mereka. Jelas, mereka tidak berniat untuk mendengarkan apa yang dikatakan Su Han dan Xiao Yuhui. Bisa jadi, mereka tidak berani mendengarkan. Semua orang tahu bahwa Xiao Yuhui adalah kakak perempuan Xiao Yuran, dan Su Han adalah suami yang selalu dipanggil Xiao Yuran. Tapi sekarang, Xiao Yuhui sebenarnya jatuh cinta pada kakak iparnya. Jika ini terjadi pada orang lain, mereka sangat tertarik untuk menonton kesenangan di sini,
Tetapi jika itu terjadi pada pemiliknya sendiri, mereka harus menutup telinga mereka. Masalah emosional sulit ditebak. Su Yunming menggelengkan kepalanya, dia tidak menutup telinganya. Sebagai ayah Su-han, dia berhak dan berhak untuk mendengarkan. Kamu, Su-han menghindari tatapan Xiao Yuhui dan berkata, pergilah dan istirahatlah dengan cepat. Aku suka kamu. Xiao Yuhui berbicara lagi, lebih tegas dan lebih tegas dari yang sebelumnya. Aku tahu, kamu adalah saudara iparku, dan aku tidak boleh seperti itu. Jika aku belum mengalaminya kali ini, aku belum mati, mungkin aku tidak akan pernah berbicara denganmu, ucap Xiao Yuhui menatap Su-han, suaranya bergetar. Pada saat kematian, saya tiba-tiba mengerti bahwa ada banyak hal dalam hidup, dan saya tidak ingin menyesalinya lagi. Jadi, aku akan mengatakan bahwa aku sangat menyukaimu. Ini, Su-han ingin berbicara, tapi disela oleh Xiao Yuhui. Tentu saja, aku hanya menyukaimu. Aku tidak pernah memikirkan hal-hal lain, atau berani berpikir terlalu banyak, karena kamu adalah suami adikku Yuran. Saat suara itu jatuh, Xiao Yuhui memalingkan muka. Su-han berdiri di sana, diam. Namun, Xiao Yuran menatap adiknya. Dia tidak bisa melihat amarah atau hal lainnya, hanya ada ketenangan di wajahnya yang cantik. Waktu berlalu, dan segera, sebulan telah berlalu. Banyak murid dari Sekte Phoenix secara bertahap keluar dalam bulan ini. Tubuh mereka semuanya terkondensasi, basis kultivasi mereka telah dipulihkan, dan ingatan mereka masih ada. Catatan halaman kematian yang diminta Su-han, semua murid yang meninggal di Sekte Phoenix, dan Xiao Hanshen ayah dari Xiao Yuran dan Xiao Yuhui, juga telah dibangkitkan. Adapun murid yang tewas dalam pertempuran dengan Zhen Wuzong, Su-han tidak punya pilihan. Setelah sekian lama, mereka telah bereinkarnasi atau masih di dunia bawah Raja Yin. Su-han juga ingin membangkitkan mereka, tapi Su-han tidak bisa memintanya. Kali ini, Raja Yin dapat memberikan satu halaman buku kehidupan dan kematian ini kepada Su-han, itu sudah merupakan bantuan besar. Su-han tahu bahwa ini adalah wajah dari hubungan Raja Yin dengan dirinya. Raja Yin memerintah dunia bawah dan merupakan penguasa suci dunia orang mati, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menghancurkan takdir, dan ditekan oleh takdir. Mengirim orang-orang ini ke Su-han pasti telah menyebabkan ketidakpuasan terhadap takdir jalur kultivasi Raja Yin di masa depan akan diblokir oleh banyak hal karena saat ini. Su-han menghargai hubungan dengan murid Sekte Phoenix, tetapi dia juga menghargai hubungan dengan Raja Yin. Di dunia ini, satu-satunya yang dapat dipisahkan dari Raja Yin mungkin adalah mantan kaisar kuno naga iblis. Semua murid dari Sekte Phoenix dibangkitkan, dan 5 penjaga tidak kehilangan sedikit pun. Kejadian ini sekali lagi mengejutkan seluruh Kabupaten Yunyang. Su-han menggunakan kekuatan orang-orang di Kabupaten Yunyang untuk menjadi kenyataan, tetapi tidak ada yang mengira Su-han benar-benar dapat menghidupkan kembali mereka. Ini membangkitkan orang mati, sulit untuk dipercaya, dan sangat menentang langit. Bahkan alam Kaisar Naga tidak dapat melakukan hal-hal menakjubkan seperti itu. Tapi Su-han melakukannya. Pada hari ini, di atas kehampaan, awan berbalik, dan suara keras meledak di kota Kabupaten Yunyang. Saya, Su-han, Master Sekte Phoenix, berutang 1 bantuan pada kalian, dan 1 bantuan untuk Kabupaten Yunyang. Teriak Su-han. Suara gemuruh seperti guntur ini membuat semua orang di Kabupaten Yunyang menghela nafas lega. Setelah mengatakan ini, awan dengan cepat berkumpul dan menghilang. Di pagi hari keesokan harinya, Sekte Phoenix mengambil tindakan, dan 10.000 murid penuh dikirim ke sumber daya dari 3 Sekte Liu Sezong, Sekte Dewa dan Istana 7 Pedang. Tidak ada yang berani bersaing dengan Sekte Phoenix. Nama Subaliu sudah bergema melalui 4 kabupaten utama. Mungkin dibandingkan dengan seluruh rumah wangan, luas keempat prefektur ini kecil, tetapi apa yang Su-han lakukan, bahkan jika seluruh rumah wangan dan bahkan seluruh kerajaan Tanglin mengetahuinya, itu akan terkejut.
Pengawal Dewa Mingyue dan pengawal Dewa Malam Ungu semua memasuki alam dunia putra suci Sumi Jie untuk berlatih. Ada 5 juta tombak sihir penuh di sana, dan masih ada 2 kali waktu percepatan, dan kultivasi mereka dapat digambarkan sebagai cepat. Adapun 3 resimen penjaga dewa utama lainnya, serta murid biasa dari Sekte Phoenix, mereka juga dikirim oleh Su Han ke putra suci Sumiji. Batu roh yang diperoleh dari 3 sekte utama semuanya telah dikonsumsi, tetapi 3 sekte utama bersama-sama mengendalikan lebih dari 10 urat batu spiritual. Para murid Sekte Phoenix secara pribadi, ditambah penambang yang mereka pekerjakan, hanya dalam sebulan, hampir 1 juta batu roh ditambang. Tentu saja, kecepatan ini juga menyebabkan urat batu roh itu cepat kosong. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu 1 tahun, urat batu roh akan habis. Dalam keadaan normal, jika ada sekte yang menguasai urat batu roh, itu tidak akan pernah melakukannya. Karena selama urat batu roh tidak sepenuhnya ditambang, akan ada generasi batu roh yang dapat terus menambah bantuan ke sekte tersebut. Tapi bagi Su Han, dia jelas tidak memiliki kesabaran seperti itu. Selain itu, ketiga sekte ini terlalu jauh dari Sekte Phoenix, dan kekuatan banyak murid Sekte Phoenix saat ini tidak terlalu tinggi. Setelah perang pecah, para murid dari Vena Batu Roh Penjaga pasti akan menanggung beban serangan itu. Penguasa dari 3 sekte, Liu Sezong, Jing Shenzong, dan Seven Sword Palace, telah menghancurkan Spar sebelum mati. Setelah mereka menghancurkan Spar tersebut, mereka pun mengatakan satu hal, yaitu meminta balas dendam untuk mereka. Su Han tahu di dalam hatinya bahwa Sang Song ini mengacu pada kuil Tao Qilin. Kuil Tao Qilin adalah sekte kelas 7 Liu. Ketika dia menghancurkan Wuzong sejati, dia campur tangan. Kali ini dia telah menghancurkan ketiga sekte ini satu demi satu. Kuil Tao Qilin pasti tidak akan menyerah. Lagi pula, di bawah yurisdiksi setiap sekte Qiliu, hanya ada 10 sekte kelas 8 Liu, dan dia telah melenyapkan 4 sekte kelas 8 Liu di bawah yurisdiksi kuil Tao Qilin. Jika kuil Tao Qilin tidak peduli, maka itu tidak mungkin, dan itu pasti akan menimbulkan ejekan dan ejekan dari 7 sekte lainnya. Su Han menebak bahwa seseorang dari kuil Tao Qilin akan segera datang, dan gurunya akan bertanya. Oleh karena itu, setelah 1 bulan menambang, batu roh Sekte Phoenix mencapai 2 juta, dan Su Han segera memerintahkan semua muridnya untuk kembali. Setelah kembali, Su Han membawa semua orang ini ke dalam Sein San Sumiji. Ruang di cincin putra suci Sumi sangat besar, seluas dunia, dan tidak ada batasan yang terlihat. Jangan katakan itu hanya 20.000 orang, meskipun 20 juta, itu mudah. Su Han sendiri secara alami memasuki Sein San Sumiji. Bagaimanapun, ada 2 kali waktu percepatan di sana, yang sangat berharga. Di antara putra suci Sumiji, Sekte Phoenix membangun sejumlah besar istana, dan ukiran interior serta tiang giok bahkan lebih mewah daripada Sekte Phoenix di luar. Namun, para murid dari Sekte Phoenix tidak hanya untuk kesenangan, mereka dengan cepat memasuki kondisi kultivasi setelah mereka dibangkitkan. Peristiwa sebelumnya membuat mereka sangat memahami bahwa di benua Longwu, hanya kekuatan yang menjadi cara raja. Dari kebangkitan hingga saat ini, 3 bulan telah berlalu. Di bawah waktu yang dipercepat 2 kali, dan di bawah banyak tombak sihir dan batu roh, peningkatan budidaya murid Sekte Phoenix benar-benar cepat dan mencengangkan. Boom! Di atas kehampaan, badai besar melanda. Dalam badai itu, ratusan ribu batu spiritual tersapu, menyebar dengan ledakan, berubah menjadi kekuatan spiritual langit dan bumi, dan diserap oleh sosok cantik. Sosok ini adalah Xiao Yuran. Jangka waktu 3 bulan setara dengan 6 bulan di dunia luar, yaitu setengah tahun dalam dunia Sumiji. Selama 6 bulan ini, Shen Li menerobos ke alam Dewa Naga, Su Yuming masuk ke alam Dewa Naga Tengah, dan Xiao Yuhui masuk ke alam Dewa Naga. Sekarang, Xiao Yuran juga telah mencapai alam Dewa Naga. Ini hanyalah seorang pejuang.
Basis kultivasi dari 5 penjaga hebat juga meningkat pesat, dengan 5 juta spar ajaib, semua orang seperti ikan paus. Hong Chen, Liu Yun, Lian Yuze, dan yang lainnya semuanya telah mencapai basis kultivasi dari penyihir hebat tingkat 7, dan hanya satu langkah yang diperlukan untuk maju ke penyihir. Sedangkan untuk penjaga biasa, level terendah adalah penyihir hebat tingkat pertama. Dan banyak pembudidaya korps pengawal bintang telah menerobos ke tahap pembangunan fondasi dalam 6 bulan terakhir. Pemimpin pengawal bintang, Sangguan Mingxin, berhasil memadatkan inti emas dan mencapai tahap inti emas. Bisa dibilang selama 6 bulan ini semuanya berjalan lancar, tidak ada krisis, tapi mereka punya banyak sumber daya pelatihan. Jika tidak berhasil menerobos, mereka tidak akan disebut sebagai penjaga. Bahkan murid-murid biasa itu memiliki terobosan mereka sendiri. Kemudian, Su Han memilih beberapa murid, dan pada saat yang sama, dia juga mengumpulkan beberapa murid, dan memperluas kelima penjaga hebat menjadi 2.000. Jumlah murid biasa dari Sekte Phoenix telah mencapai 50.000. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Sekte Phoenix saat ini telah meningkat secara kualitatif, dan terlebih lagi telah meningkat secara kuantitas. Ini adalah kasus ketika Su Han menekan jumlah orang melalui Sekte Phoenix untuk melawan Sekte Super, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan berkompromi sampai mati. Setelah tindakan Su Han, dia menghancurkan 3 sekte berturut-turut, dan akhirnya menyerahkan kekuatan mengerikan Su Han untuk membangkitkan murid Sekte Phoenix. Seluruh kota Kabupaten Yunyang sudah dipimpin oleh Sekte Phoenix. Bahkan Sekte Awan Dingin, yang telah lama dipromosikan ke Sekte kelas 8, tidak memiliki prestasi Sekte Phoenix. Dan semua orang tahu di dalam hatinya bahwa bahkan dalam hal kekuatan, Sekte Awan Dingin masih jauh lebih buruk daripada Sekte Phoenix. Pada saat Phoenix Sekte dibuka lagi untuk mengumpulkan murid, sejumlah besar sosok benar-benar menggambarkan apa artinya menjadi sesat. Menurut investigasi Pavilion Wanbao hari itu, 80% dari seluruh kota Kabupaten Yunyang telah membanjiri Kabupaten Yuanshan. Bahkan ada murid dari sekte lain yang menarik diri dari sekte tersebut dan ingin bergabung dengan Sekte Phoenix. Tapi murid seperti ini, Su Han tidak menginginkannya. Mungkin mereka menghargai kekuatan Sekte Phoenix, atau mungkin mereka menghargai kohesi Sekte Phoenix, atau mungkin mereka menghargai kekuatan Su Han, mampu membangkitkan murid-murid yang mati, jadi mereka ingin bergabung dengan Sekte Phoenix. Tapi Su Han selalu merasa jika mereka bisa mundur dari sekte sebelumnya, mereka juga bisa mundur dari Sekte Phoenix di masa depan. Su Han pasti tidak menginginkan orang seperti ini. Dibandingkan dengan daerah pegunungan terpencil, mereka yang memiliki bakat sihir dan bakat kultivasi mungkin sedikit, tetapi dibandingkan dengan seluruh Kabupaten Yunyang, ada terlalu banyak orang seperti itu. Su Han telah menghela nafas sejak kelahirannya kembali, bahwa benua Longwu telah mengubur bakat, elemen sihirnya sangat kaya, dan ada begitu banyak orang dengan bakat sihir, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menggunakannya. Sampai hari ini, jumlah total orang di seluruh Sekte Phoenix adalah 60.000. Masing-masing dari 5 penjaga itu 10.000, dan murid biasa 50.000. Pada hari ini, banyak tokoh keluar dari Sekte Phoenix, dan pemimpinnya adalah Su Han. Di belakangnya, para pemimpin dari 5 penjaga hebat, sesepuh pertama Lian Yuze, dan Raja Iblis Ungu Shen Li, semuanya mengikuti. Master Sekte Su, saya bersedia bergabung dengan Pavilion Tusen dan melayani Sekte Phoenix. Master Sekte Su, saya telah menunggu di sini selama 3 hari. Saya tidak berpikir tentang makan atau minum, hanya untuk bergabung dengan Sekte Phoenix. Master Sekte Su, tolong beri saya kesempatan, dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Di luar penduduk Phoenix Sekte, sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sana, dan ketika mereka melihat Su Han dan yang lainnya muncul, mereka segera berteriak. Meskipun Su Han telah mengumumkan setengah bulan yang lalu bahwa Sekte Phoenix tidak lagi menerima murid, mereka tetap tidak pergi. Saat melihat adegan ini, Su Han terpana, dan tidak bisa menahan senyum kecut.
Dia juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang bersedia bergabung dengan Sekte Phoenix. Bagaimanapun, dunia luar menyebar bahwa Sekte Phoenix telah menyinggung Sekte Super, dan Pavilion Tusen sebelumnya hampir dihancurkan oleh Sekte Super itu. Semua orang, Su-han tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, kalian semua berasal dari Kabupaten Yunyang. Master ini pernah berkata bahwa aku berhutang budi pada kalian. 3 hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian menunggu dengan sia-sia. Setelah mendengar ini, mata orang-orang itu berbinar dan mereka menunggu dengan tenang. Sejak hari ini, Sekte Phoenix saya akan membentuk sekte cabang dan akan mengumpulkan 30.000 murid, yang mana hanya sekte kelas 9. Mereka yang memiliki bakat sihir dan bakat kultivasi lebih disukai, dan bakat seni bela diri sama jika kuat, ucap Su-han. Betulkah? Kerumunan orang tiba-tiba menjadi heboh. Mereka semua tahu kekuatan dari 5 penjaga hebat. Di antara mereka, penjaga malam ungu dan penjaga bulan cerah semuanya adalah penyihir, sedangkan penjaga langit berbintang semuanya adalah pembudidaya bela diri, jadi mereka bisa melakukannya tanpa mencapai alam dewa naga. Eksistensi alternatif yang bisa menginjak pedang terbang dan terbang di kehampaan. Ini juga salah satu alasan terpenting mengapa mereka ingin bergabung dengan Sekte Phoenix. Benar, Su-han tersenyum dan mengangguk, dan segera berkata, saya sudah membuat cabang dari Sekte Phoenix saya. Dan ada 2 wakil master sekte saat ini, dan mereka masih kosong. Adapun posisi berikut, semuanya akan dipilih oleh ayah saya, Master Su Yunming. Master Su Yunming, Su-han tiba-tiba berkata. Su Yunming segera keluar. Sejak hari ini, Anda adalah Master Sekte dari Sekte Phoenix saya. Ucap Su-han. Su Yunming mengangguk, dan segera mengambil perintah sekte di tangannya. Sekte pertama Phoenix hanyalah sekte deputi pertama dari Sekte Phoenix saya. Akan ada sekte kedua Phoenix, sekte ketiga Phoenix dan seterusnya. Su-han berkata, di antara wakil sekte, tidak ada resimen penjaga, hanya 3 legiun. Legiun pertama diberi nama Tentara Phoenix, legiun kedua diberi nama Tentara Penghancur, dan legiun ketiga diberi nama Tentara Bergerigi. Setiap legiun untuk sementara diterima, dengan 1.000 orang, yang terkuat akan diberi prioritas. Di masa depan, 100 orang terakhir akan dihilangkan setiap bulan, untuk menukar darah dengan 3 legiun utama. Saat suara Su-han jatuh, kerumunan di sekitarnya, meskipun mereka belum bergabung dengan Sekte Phoenix, menunjukkan kegembiraan yang dalam dan merasakan darah mereka mendidih. Tentara Phoenix, Tentara Penghancur, Tentara Bergerigi. Ketiga legiun ini, tidak peduli legiun mana, tampaknya begitu mendominasi. Begitu mereka bergabung, mereka pasti akan lebih unggul dari yang lain. Dari sudut pandang kesombongan, mereka dapat sangat memuaskan kesombongan mereka. Dan Su-han, justru karena kesombongan mereka sehingga mereka melakukan perbandingan bulanan, menghilangkan 100 terakhir, dan menukar darah untuk 3 legiun utama. Dengan cara ini, status 3 legiun utama akan selalu dipertahankan di zona tulang punggung, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik berbakat yang terlewatkan. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa perlakuan dari 3 legiun dan murid biasa pasti berbeda, jadi mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk berlatih dan bergabung dengan 3 legiun. Ini adalah persaingan yang sehat. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.